ada keindahan dan kejujuran dalam Islam yang aku pelajari gitu. Banyak sesuatu yang banyak jadi pertanyaan dan tidak logis dalam yang dulu, aku bisa temukan logisnya dalam Islam. Membuat sebuah film tuh nggak gampang. Tantangannya banyak. Berarti lu semua yang lu pengen lu curahkan semua ke film ini. Intinya banyak yang aku lalui untuk membuat film ini. Jadi aku pengen bikin satu film yang punya dampak, yang bisa bikin orang berpikir, bertindak lebih baik, lebih bijak, lebih kuat, lebih beriman. You just did, man. Amin. Dan itu bisa jadi sesuatu yang aku tinggalkan juga gitu. Suatu saat buat banyak orang lah. Maaf. Untuk dalam sujudku, itu jiwa gue telanjangin di sana sih, jujur. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Rico Michael Bradley. Halo. Akhirnya diundang di podcastmu. Iya dong, karena kan dirimu sibuk kemarin ini. Emang saya suka sok sibuk. Oke, jadi gini, ini salah satu lucu banget. Jadi gue nggak satu circle nih sama Rico ini, nggak satu circle. Dia satu circle-nya sama almarhum teman gue, Lucky. Iya, benar almarhum Lucky betul. Jadi tiba-tiba gue diajak ada satu PH ngajak gue untuk bikin musiknya. Pas gue datang beliau orangnya. Oke. Oh ternyata produsernya dia, tapi gue kenal di mana ya? Kok mukanya gue bilang familiar banget. Gue langsung teringat satu video klip. Bidadari. Itu kayaknya rada-rada jadi gimana ya? Shameless fact gitu kalau itu. Andre Hanusa meledak lagu Bidadari. Dari sekian banyak orang-orang yang terlibat di video klip itu, dia cuma sebentar keluarnya. Tapi kenapa gue ingetnya lu? Malah gue nggak tahu bahwa ada Cut Mini ternyata jadi modelnya. Cut Mini modelnya. Itu banyak loh sutradara-sutradara. Upi Rocks. Upi ya? Yang ngedirect Sriasi. Itu juga ada di situ, ada siapa banyak itu sutradara, ada Benny, ada Eko waktu itu. Iya. Nah, jadi gitu. Oke. Beliau ini sekarang seorang produser film. Tadi gue udah bilang ya. Pertanyaannya adalah Om Rico. Kamu bule ya? Kamu kok kayak orang Ameriko? Ameriko. Udah gitu minumnya Americano pula gitu. Ameriko. Kayak orang bule. Aslinya memang orang ada turunan. Gua rasa gue turunan, tapi gue rasa assemblingnya tiba-tiba pas ke gua, bulenya nongol semua. Oh, tapi gitu ya? gue tuh campurannya banyak banget bro. Gue tuh ada Jawanya, gue ada Bataknya, gue ada Manadonya, dan gue ada Ambonnya juga bro. Dan ini campur semua. Udah pokoknya keluarga gue tuh dari pihak nyokapnya, pokoknya kalau dari nyokap tuh lebih banyak Indianya. Oke, oh ada Indianya juga ada? Ada. Oke. Ada India, justru yang bulenya itu yang nggak terlalu banyak. Ada bule. Ada bulenya, tapi bulenya tuh Itali, Denmark bro. Tapi elunya medok banget ya? Yoi, bingung kan? Wah. Dan gue tuh, lu tau gak? Seumur hidup gue, selama gue SD, gue dibully setiap tanggal 17 Agustus. Karena gue disuruh jadi Belanda. Oh, kalau ada diafragma gitu kayak dia apa? Bukan diafragma. Pas lagi lu kan tahu anak-anak SD zaman dulu kan kalau kita main pakai sumpit-sumpitan. Oh iya. Gue dijadiin bule ya, bilang, wah tuh tangkap tuh Belanda, tangkap Belanda, bunuh Belanda gitu. Pokoknya lu terus. Gue terus, gue dibully kayak gitu. Gue nonton film perjuangan, padahal gue tuh yang ini kan suka banget tuh film-film perang zaman dulu tuh kan. Gue nonton film itu, oh gue udah bisa mengidentifikasi gue sama kayak apa Jenderal Sudirman sama itu. Ini tetap aja bule, dipanggilnya bule. Tapi kalau lu jadi Jenderal Sudirman nggak pantas juga. Nggak pantas juga. Dan selalu akhirnya, sampai gue akhirnya main film. Jadi gue pertama kali main film itu umur 12 tahun, judulnya Donovar. Sama Rengga Timur, sama Karina Suwandi, sama Mas Tasya Dau, sama Lukman Sardi. Itu gue kenalnya waktu itu sama bokapnya tuh. Gue baru ketemu sama Lukman di situ. Tapi Lukman juga ya udah lupa sama gue waktu itu. Tapi gue harus ingetin lagi waktu itu. Cuman intinya ketemu, dan gue mainnya di apa? Orang Belanda.
Dan suara gue kayak gini kan, rada-rada cempreng, gimana gitu kan. Tapi lu ngomong Belanda bisa? Enggak, gue di dubbing. Oh, di dalam. Lu bisa cari di YouTube, judulnya Don Ovar. Itu suaranya gue, hot for Dolly, Ovar, mengapa kamu gitu? Dan ngebas dikit gitu. Lu kayak Amit Arif lah ya. Verdonse. Hot for Dolly. Dames van Heren. Selamat datang di klub saya. Jadi itu Don Ovar itu pada saat itu tahun 86 itu adalah film yang dibintangi semuanya anak-anak. Dia itu Bugsy Malone. Dulu ada film Bugsy Malone. Tahu gue. Yang film luar yang anak-anak semua kan mafia. Kalau ini film perjuangan tapi yang main anak-anak semua. Satu-satunya karakter dewasa yang ada di situ adalah karakternya almarhum Mehmet Mini. Mehmet Mini udah dewasa pada saat itu. Karena dia kan waktu itu masih gue nggak mau nanti gue salah ngomong lagi. Tiba-tiba podcast lu dicekal gara-gara. Lo enggak. Tapi ya Mehmet Mini tahu dah. Mehmet Mini kan kita tahu pelawak itu satu-satunya itu. Dan itu disutradarai sama almarhum Pitra Jaya Purnama. Oh, Pit. Ya. Opa Pit. Ya. Oke, yang gue mau tanyakan adalah Panjang kan penjelasan gue. Habis lu bawa ke sana sih. lu yang gue tahu ada di sinetron, ada di macam-macam. Sebenarnya lu tuh waktu dulu awal itu memang lu pengen jadi bintang apa lu pengen jadi produser? Tapi lu jadi produser. Gue dulu pengen jadi penyanyi, bro. Bahkan Untung dulu nggak jadi. Untung nggak jadi. Dulu gue punya band namanya Belantara 7. Oke. Kita ada saksofonis sama apa? Yang trompet yang panjang tuh. Trompet. Udah Trombon. Gitu, trombon. Udah gitu kita style yang kita nyanyiin tuh level 42. Running in the Family, udah gitu Dave Matthews Band. Wow. So much to say, much to say. Bukan yang Merchant N. Nah, belum. And marching. Ya. Itu tapi susah. Itu gue coba tuh, tapi itu masih susah. Gitu ya, oke. Gitu kan dia kan mainnya kan gitu kan. Dan lu vokalis? Gue vokalis. Gue dulu vokalis dan gue banyak tuh lagu-lagu, banyak kan gue ngikutin ke level 42 karena suaranya lebih gitu. You know, in 20,000 million years, I just heard the Big Bang. Tracy. But they say, where are you now, girl? Ya, jadi gue musik-musik gue tuh dulu kayak gitu, 80s, 90s, Toto. Jadi lu pengen jadi pemain band? Dulu, jadi dari kecil itu gue sebenarnya pengen jadi penyanyi. Karena gue demen banget nyanyi. Di mana gue ada kesempatan untuk perform, gue tuh pick me. Kalau zaman sekarang tuh yang dibilang pick me person tuh, gue tuh pick me gitu. pick me. I can sing gitu. Gue kayak gitu. Ini orang-orang pada lihat gue lagi, biasanya gue kalau di interview wibawa kan, di sini gue ya whatever lah. Kemarin kayak gue di interview wibawa banget gitu. Janganlah. Kita jadi apa adanya. Kita apa adanya, tahu teman-teman. Dan ini kan open. Kita rock and roll. Jadi gue tuh ini sampai gue pernah ikut bina Vokalia. Bina Vokalia. Sama dulu sama pengajarnya. Si bapak, om siapa tuh yang rada Pranajaya. Gue pernah ikut itu, gue pernah ikut Sanggar Cerita. Sanggar Cerita. Iya sama. Itu yang kayak Irama Yusofa zaman dulu gitu. Iya, tapi kalau dia sama si Hana Pertiwi deh kalau nggak salah. Kalau di Sanggar Cerita. Udah Hana Barbara. Iya. Maria, dulu kan ada grupnya Maria Tansil, adanya Sanggar Cerita. Gue sama Hana Pertiwi itu gue inget banget. Jadi dari dulu cinta gue tuh memang performance. I love performing. Jadi gini, lu pengen jadi penyanyi, tapi apapun yang membawa untuk menjadi naik, lu ikut tuh. Iya, tapi akhirnya gue lebih ke arah Broadway waktu itu. Karena menggabung antara vokal dan acting kan. Kok bisa ke situ Broadway zaman Karena gue suka tuh Les Miserables. Masih kecil kan? Ini gue dari umur 6 tahun tuh demen sama Phantom of the Opera, bro. One of my favorite musical di saat gue masih umur 7. Udah nonton play musical dulu. Zaman dulu kan masih ada yang orang-orang bule datang tuh di hotel perform. Ada. Wah, lu Wong Sugih berarti ya? Iya, bahkan kayak gue. Oh iya lagi. Tapi gue tuh pernah dibawa bokap gue. Nonton Sri Mulat di Taman Ria yang sekarang jadi Taman Ria kan itu kan tempatnya nongkrongnya Sri Mulat dulu kan. Pernah gue. Gue tuh tua jadi istri. Ini mengakui umur banget gak sih? Gen X yang rada-rada lumayan ini. Oh, Gen X ya? Gen X. Kita tuh Gen X ya? Lu boleh mengakui lu Gen Y lah. Enggak lah. Gen X lebih seru bro. Gen X itu pernah mengalami semuanya bro sekarang.
Gen Y dulu apa Gen X dulu? Gen X dulu. Gen X, gue Gen Gen Y. X itu tahun 70-an sampai 80 awal. Ya berarti gue Gen X. X. Betul, Gen X ya. Oh namanya Gen X ya? Kalau sekarang Z. Sekarang udah Alpha. Oh, hah? Sekarang yang Udah balik lagi ke Alpha? Udah ke Alpha lagi kita. Gokil. Kalau Gen Z itu udah berakhir di awal, sekarang berapa? 2026 kan? Gen Z tuh ketika COVID itu udah berubah. Udah beda ya? Udah beda. Jadi awal COVID itu Gen Alpha. Bener gak sih gue? Tuh kan ngangguk. Tuh, itu masih Gen Z tuh. Gen Z. Masih Gen Z. Nah sekarang gini, waktu kecil, dulu kan kita nggak ada pilihan. Zaman kita kecil itu TVRI, betul kan? Unyil, Mimin. Sama radio. Lu tampil di acara TVRI, tampil di acara radio? Gue pernah tampil di TVRI. Gue waktu itu sering sama almarhum Om Kus Hendratmo. Oh iya. Kita ikut kue dulu, ada yang namanya kuis keluarga. Kuis keluarga. Ya, terus ada sama Om Chris Biantoro. Itu ada yang namanya kuis pesona apa gitu. Pokoknya itu gue kenal sama mereka semua, Om Kus. Jadi mereka juga jadi sedikit influence buat gue sih cara ngomongnya. Dan lu tapi main karakter atau lu cuman ikut aja? Oh, kalau gue ikut aja waktu itu sih. Karena gue tuh demen tampil. Jadi gue tuh pingin banget tampil di TV. Jadi lu tuh memang pengen menjadi performer? Dari awal gue lahir, gue tuh pingin menang Oscar, bro. Umur 3 tahun tuh, itu emang gue rada-rada sinting waktu gue masih kecil sih. Gue kadang-kadang pingin balik ke masa-masa itu di mana gue nggak peduli orang mau ngomong apa. Pokoknya ketika ditanya, lo mau jadi apa? Gue pingin menang Academy Award. Tapi kalau sekarang ditanya kayak gitu, gue mungkin bilang, gue udah happy, yang penting gue bisa berkarya. For me, yang penting gue bisa berkarya. Kalau sekarang, mungkin Rico yang sekarang kalau kasih nasihat yang dulu tuh pasti gue bilang, bego, udah, lu santai aja, udah gak usah terlalu tinggi mimpi lu, udah yang penting jalanin aja gitu. Tapi kenyataannya justru yang paling aneh adalah gue selalu merasa tertarik. Gue tuh pernah jadi manajer restoran, bro. Gue pernah ngerjain yang di luar dari bidang ini, tapi in the end akhirnya ke situ lagi. Baliknya ke sini lagi. Oh oke. Berarti nih gini, lu menjadi penyanyi pernah rekaman? Pernah. Album rohani dulu. Oh album rohani. Oke. Terus gue pernah nge-rap. Main film? Sinetron lah. Sinetron banyak. Sinetron banyak. Sinetron itu salah satunya sama almarhum Luki. Indi Sang Bintang. Itu sama Rahel Mariam, Alanis, ada teman-teman lah banyak waktu itu. Terus abis itu sebelum itu gue trio yoyo di Broadcast Design Indonesia sama Jesse Richard Buntario sama Jesse Lantang dan Edwin Bejo. Oke. Udah gitu gue sering tampil di Spesial Paket Telur. Spesial Paket Telur. Spesial Paket Telur dulu Antv kan. TV dulu dia. Antv. Itu komedi kayak Saturday Night Live yang akhirnya jadi extravaganza lah. Kalau dulu kan variety show tapi komedi. Udah gitu gue juga ikutan waktu itu banyak sih, ada Indi Sang Bintang di Antara Dua Dewi, Trio Yoyo. Udah gitu ada beberapa lagi series tapi gue udah lupa. Tapi banyakan gue di video klip. Makanya itu akhirnya gue tuh semenjak video klip pertama gue, kalau yang gue di belakang layar itu kan Denada Sambutlah. Lu jadi apa? Kalau di Sambutlah Denada tuh gue masih jadi production manager. Yang bikin waktu itu Richard Rizal dan Richard. Berdua. BDI ya? BDI. Rizal Mantovan. Lu sudah menjadi? Gue masih production manager. Gue baru masuk ke 2 minggu tuh. Jadi gue tuh ingat banget gue ditawarin. Jadi gue kerja di, ada lagi. Gue kerja di Planet Hollywood. Lu kerja di Planet Hollywood? Kerja di Planet Hollywood. Ketemu sama Richard sama Rizal. Akhirnya dia ngomong, lu kenapa gak coba kerja sama gue ya? Akhirnya gue coba kerja, gue merasa, Planet Hollywood gitu kan, cobalah ya beda. Planet Hollywood. Nah kebetulan kantor BDI itu di belakangnya Planet Hollywood kan, tinggal jalan doang. Pas main di interview, gue lagi butuh orang yang bisa interview Roxette nih buat acara intermezzo. Gue butuh sama dia yang bisa bahasa Inggris, karena kan susah. Oh lu bisa? Gue waktu itu kebetulan gue belajar Express. Kalau gue tuh bahasa Inggris sebenarnya bahasa Inggris tuh bahasa kedua gue. Bahasa pertama gue bahasa Indonesia, percaya apa enggak? Jadi lu di rumah memang pakai berbahasa Inggris? Gue di rumah akhirnya berbahasa Inggris ketika gue udah masuk di SMP. Oh udah biasa jadinya. Tapi awalnya gue sampai SD nggak bisa bahasa Inggris. Jujur. Awalnya. Dari kecil tuh gue bahasa Indonesia, bahasa Jawa,
sama bahasa Indonesia, sama bahasa Itali. Akhirnya Itali gue hilang, dari bahasa Inggris. Gue dulu bisa waktu kecil. Tapi kalau lu sekarang tanya, gue nggak bisa. Gue cuma Mamma Mia doang. Mamma Mia, Figaro, Magnifico. Oh gitu, jadi jadi akhirnya lu mewawancarai Roxette. Nah itu akhirnya gue di hire sama BDI untuk menjadi interviewer mereka buat artis-artis asing. Kejadian nggak? Kejadian. Dan udah gitu gue dijadiin apa namanya kayak link. Dulu kan dibilang kayak apa link ya, yang menjadi linknya untuk kayak artis-artis bule. MTV waktu itu kan lagi pertama kali datang Indonesia. Nah, gue dipercaya tuh sama Pak Richard, sama Rizal, sama tim, ada Fani, banyak lah, Olek, Sanca Baktiar. Itu mereka orang-orang yang udah hebat-hebat sekarang gitu. Richard Buntar itu sahabat gue. Iya, sahabat gue juga. Walaupun kadang-kadang kita berdebat. Olek juga nih sering telepon-teleponan. Ya, Olek tuh lagi bikin ini kan, video klip. Iya, bagus. Gue senang. Oh, itu gue setuju banget. Nah, yang lu bikin itu, tahu kan Denada ada sambutlah. Itu pertama kali Denada meledak. Dan itu masuk, lu tau nggak, percaya nggak? MTV. Dia dapat MTV tapi di Amerika dapat Ya, dan gue yang kesana juga tuh sama Rizal. Kesana juga? Ya, gue kesana bantuin Rizal. Ada Eko Kristianto, ada Rizal, ada Olek juga waktu itu ikut, sama Pak Richard. Pokoknya sama Jesse Lantang. Itu kita semua pergi ke MTV Award di New York. New York pada saat itu pertama kali gue gue tuh pertama kali ke New York di situ justru. Kalau LA gue udah biasa. Gue udah pernah ke LA. Dari New York kita ke LA. Syuting, lucu tau apa? Kita ke Venice Beach. Di sana lagi syuting apa? Baywatch. Anjir. Ketemu sama Michael Dudikoff. Enggak, gue justru lucunya gak ketemu mereka. Kita ketemu sama lifeguard yang jadi konsultan mereka untuk jadi lifeguard. Oh, ketemu sama yang pelatihnya lah. Pelatihnya yang ngajarin. Sampai kita diajak naik tuh lifeguard, kita mau dibawa kemana-mana, dibawa mereka lagi syuting. Wah, keren banget sih itu. Jadi kita for some reason. Siapa namanya dulu pemainnya? David Hasselhoff. Oh, udah Hasselhoff. Kalau gue ingetnya yang cewek, Pamela Anderson. Oh. Dan percaya nggak siapa Aquaman dulu mainnya juga di Baywatch. Oh iya, pertama kali gue lihat waktu masih kecil. Masih kurus sebenarnya apa. Ya mukanya udah gitu. Mukanya udah keren. Cuma belum ada tato-tatonya. Tapi belum ada tato ya. Masih smooth. Iya betul. Nah itu jadi ini gue ngelihatnya. Karena kenapa gue panggil lu kesini Om? Satu, dulu lu adalah orang-orang yang ibaratnya kemana aja lu masuk gitu. Amin. Oke, lu masuk di sini. Jadi gue lihat, anjing ini orang nggak ada nyerahnya ya. Survivor. Sampai lu menjadi seorang produser film. Oke, men? Alhamdulillah. Nah, yang gue mau tanyakan lagi nih. Lu pernah ngerasa ini nggak, men? In the middle of itu nih. Kan lu terus berusaha untuk gimana cara nyampe atas dong. Ada nggak lu, aduh kayaknya gue nggak nyampe nih, capek. Oh ada bro, banyak. Gua selalu ngerasa bahwa kadang-kadang dulu tuh gue berpikir bahwa gue kadang-kadang mikirnya terlalu ke depan dibanding yang lain. Jadi kadang-kadang apa yang gue pengen lakukan itu baru terjadi. Bisa gue udah ada idenya nih, gue kasih ke orang. Orang, oh ini nggak bisa nih. Tapi 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian ada yang bikin. Oh anjir. Dan ternyata berhasil gitu. Kayak something like Extravaganza tuh sebenarnya gue pengen bikin dari dulu tuh. Karena itu kan Saturday Night Live kan konsepnya kan. Pengen banget bikin kayak Saturday Night Live-nya Indonesia. Sampai sekarang pun gue masih pengen. Terus udah gitu, dulu misalnya kita ada ide mau bikin apa kayak acara masak atau apa yang berbeda, acara horor yang antologi. Antologi kan berarti kan tidak bersambung kan. Jadi kayak tiba-tiba 4 tahun kemudian ada tuh Misterian. Masih kan ada Misterian yang ada di Antv, tapi jam sore yang akhirnya saking sadisnya ada bayi dibelah, terus akhirnya di cancel. Banyak loh kayak gitu zaman dulu. Nah, lu pernah tuh ngerasa tuh, aduh kayak gue buang. Pernah gue frustrasi, gue lihat, wah kok susah ya. Tapi mungkin di saat itu pasti ngalamin itu susah dan akhirnya kita struggle gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita ngeliat dari sekarang kita di mana, proses itu penting buat kita. I think kalau gue nggak ngelewatin proses itu, mungkin gue nggak bisa relate kepada orang lain dan sehumble kayak sekarang gue nggak merasa diri gue tuh harus membuktikan gue siapa. Gue punya prinsip biar karya gue yang bicara. Gue nggak pernah datang ke orang
untuk bilang gue nih siapa. Gue kayak lu nanya kayak gini, oke, karena lu lagi nanya kan. Tapi kalau gue harus tanya lu siapa, gue juga susah kadang-kadang menjelaskan gue tuh apa sih sebenarnya perjalanan gue gitu. Apa gue dibilang gue bintang film juga bukan, dibilang ini makanya gue bilang gue hanya orang kreatif yang suka membuat cerita dan gue pingin banget cerita itu menjadi sesuatu yang visual. Makanya itu ya gue diberikan ini gitu istilahnya. Tapi bingung Kalau juga lu buat bilang gue. tadi gitu sih enggak sih sebenarnya. Bukan bintang film juga bukan ini. Malah justru lu tuh bintang sinetron. Iya. Lu nyanyi juga ternyata udah rekaman. Terus lu juga ikut teater lah ibaratnya. Teater, Betul ya? teater. Nah, panggung gue. Teater. I love teater. Teater tuh sampai sekarang mungkin jadi cinta pertama gue yang belum bisa gue balik lagi ya. Tapi mungkin suatu saat, Lu akan bikin? suatu saat gue akan bikin. Atau gue akan main lagi. Oke. Karena banyak, kalau teater tuh untuk orang sebesar gue tuh enak. Karena kan teater kan panggung kan luas. Betul. Jadi kalau kita tampil di teater tuh enak gitu. Kita bisa yang lebih, wah. Dan lu kalau di Itali sih play Itali. Gitu. Apa dia- Oh, Paparotti, Paparotti. Yang ngetop tuh playnya Itali apa? Lupa Romeo gua. and Juliet bukan? Bukan. Apa drum apa namanya? Lupa gua. Itu Doom itu film India deh setahu gue. Bukan. Itu mah es dum. Jadi pas tuh. Oh, Gila ya, kan. opera gitu. Iya, ya. mulai gitu. Banyak sih. Nah, gini men. Setelah ini kan udah lu jalan. Dan gue terus terang gue gak denger lagi kabar lu. Gitu kan. Tiba-tiba gue dipanggil nih. Om Ferdi gue mau dong lagu lu untuk di film gue. Kaget gue. Tiba-tiba lu jadi produser film. Oke? Ya. Dan very humble. Bukan gue ketemu produser film yang ya saya mau bikin. Enggak gitu. Wah bercanda-bercanda. Awalnya gue pertama gak tahu bahwa dia produsernya. Iya. Sampai sekarang juga gak ada yang percaya gue produser. Asli. Iya dong. Iya nggak? Oh, produser gue itu tuh Doni. Jadi ada si Doni, ada siapa? Itu kebetulan teman-teman. Sama gua Mamu waktu itu. Mamu, apa? Oh kita ngobrol. Aduh Mamu sih nggak datang ya. Kita ngobrol. Gue sampai gini pertama ini. Ini produsernya yang mana sih? Iya kan? Ini pemain semua kayaknya nih. Produsernya mana? Produsernya beliau. Oke, kita ngobrol. Oh lu oke. Langsung ngobrol. Koreksi untuk validasi. Eksekutif produser. Iya, eksekutif produser. Eksekutif produser mungkin lu juga sutradaranya juga nggak? Iya, gue juga sutradarain. Dihabek semua sama dia. Penulis juga. Penulis juga. Nah, ini gue pengen tanya, kita fokus ke film yang lagunya ada lagu gue. Di sini ada lagu single gue yang judulnya Cintaku tak ada yang punya. Itu masuk ke film namanya judulnya Dalam Sujudku. Yang minggu depan ini kita akan tayang di bioskop. Lu bikin film itu, yang bikin ceritanya siapa? Oke. Nah, ceritanya tuh sebenarnya dari temen kita. Temennya aku sama Mamu di Singapura. Oke. Nah, mereka ini pengalamannya sebenarnya tuh ceritanya tuh antara Batam dan Singapura. Oke. Nah, dia bercerita sama kita mengenai pengalaman itu, bahwa dia ketika dia di Batam tergoda, terus bagaimana istrinya. Oh, ini kisah nyata? Kisah nyata, based on a true story. Oke. Nah, terus kita rubah supaya lebih pengena. Kita bawa ini ceritanya lebih ke Indonesia. Antara keluarga yang ada di Garut, tiba-tiba suaminya mendapat pekerjaan di Jakarta. Dan akhirnya dia harus pergi ke Jakarta dulu, dan kebetulan ternyata cerita seperti ini banyak terjadi juga di Indonesia, khususnya di Jawa Barat for some reason. Iya. Tapi tidak ngomong-ngomongnya nggak gampang bilang bahwa itu gimana, tapi Tapi sering terjadi. sering terjadi. Dan ya ini mengenai, kalau mau dibilang film yang mengenai perselingkuhan, iya, tapi ini aku lebih bilang bahwa ini film mengenai forgiveness, mengenai pengampunan, penerimaan, iman, kepercayaan kepada Allah, berserah gitu. Istilahnya ridho. Gitu. Kata-kata ridho itu penting sih. Di mana seorang istri itu, oke, kalau suami gue seperti ini, gue ridho. Gue harus bisa mengerti. Tapi untuk memenangkan suaminya kembali gitu istilahnya. Tapi gue gila sih, gue ngelihat ya. Alhamdulillah gue pernah diajak nonton preview. Lu udah nonton full ya lagi, tapi belum ada fullnya, musiknya. tapi masih preview, kagak ada lagunya. Iya, belum ada Masih lagunya. belum ada lagunya. Jadi lu tahu, lu kebayang film nggak ada lagunya kan nggak ada ambience-nya kan. Ini gue waktu itu udah sedih gue nonton film ini. Ini sedih banget sih film. Dan gue pengen cepet-cepet nonton ini. Kenapa? Karena udah ada lagunya gimana nih? Ini pasti akan lebih gila lagi sih. Nah, yang gue mau tanya Om, sorry tuh saya nih. Ini filmnya gue kan ngeliat ya.
very Islamic. Namanya aja dalam sujudku. Betul nggak? Yap. Tapi kan lu Nasrani, men. Enggak. Rico, Michael, Iya. Rico, Michael, Bradley. Itu biasanya non-Muslim. Jadi gue tuh sebenarnya udah jadi mualaf, bro. Gue tuh udah jadi mualaf udah hampir 12 tahun ya, Don ya. Dari tahun 2010 kalau nggak salah. Oh, lu udah mualaf jadinya sekarang. Sorry, bukan 2010, sorry. 2014, 2 tahun setelah nyokap gue meninggal. Ya, makanya itu gue bilang 12 tahun sih. Benar. 2014. Exactly. Gue ingat banget, itu Desember 2014. Gue mengucapkan kalimat syahadah tuh di tanggal, pokoknya malam tahun baru tuh, bener-bener gue ambil semuanya tuh. Terus dari itu kebetulan Doni jadi saksinya, udah gitu ada Arif juga, dan di situ gue ini itu habis 2 tahun setelah nyokap meninggal. Pas nikah apa gimana nggak? Nggak ada urusan menikah. Oh nggak ada. Tiba-tiba lu pengen jadi mualaf gitu? Jadi 2012 itu teman baik gua, yaitu nyokap gua. Itu gua hubungan sama nyokap tuh udah kayak teman, bahkan kayak udah adik kakak. Gua share semuanya, bahkan mantan gua pun deket sama nyokap gua gitu. Karena nyokap tuh orangnya memang bisa yang cepet deket lah. Deket sama orang dan mengayomi banget gitu, dan bisa diajak ngobrol, gak pernah ngejudge gitu. Dan mungkin itu juga di mana gue dapet sifat gue yang not judging tuh dari nyokap gitu. Banyak yang gue belajar dari nyokap. Dari bokap tuh gue dapet kegigihan dia gitu. Kalau dari nyokap gue dapet banyak bagaimana bersosialisasi, bagaimana gak gampang nyerah tuh juga dari nyokap sih. Karena dia tuh orangnya sangat mission impossible banget. Apapun yang bisa impossible tuh bisa dijalanin sama nyokap gue tuh jadi gitu. Jadi gue banyak belajar mengenai itu. Waktu dia meninggal tuh gue benar-benar jatuh banget. Dan gitu nggak setahun nih, bahkan pakai tatonya tanggal 25 ini besok nih. Itu adalah 12 tahunnya nyokap gue meninggal. Oke. Tanggal 25 Maret. Karena kan kita kan tanggal 24. Oke, 25 Maret. Kalau bokap gue itu seminggu yang lalu, tanggal 18. Bedanya setahun. Jadi setahun. Tapi kalau kata orang, itu ini. Tapi memang kayak, jadi bokap tuh sakit. Tapi yang meninggal nyokap duluan. Oh gitu, yang sakit bokap. Bokap justru masih, dan bokap bertahan setahun gitu coba jagain. Tapi kayaknya dia udah kepanggil juga sama nyokap atau apa. Pokoknya terakhir dia meninggal tuh semuanya dua-duanya meninggalnya senyum aja gitu, kayak mukanya bright banget. Jadi gue inget itu, dan mereka tuh saling sayang satu sama lain. Mau nyokap tuh susah ninggalin bokap. Mau bokap kayak gimana tuh nyokap tuh pasti selalu fight untuk dia yang terbaik. Ya gue bener-bener devastated banget karena apalagi khususnya nyokap udah nggak ada, udah gitu gue nggak ada ini, dan ya gue kayak sendiri banget aja gitu. Terus gue jadi rada liar di saat itu. Liar banget, seliar-liarnya lo bisa pikir seorang laki-laki. Bandel lah. Kalau mungkin bandel masih ada konotasi positif ya. Brutal. Ini liar, brutal banget. Karena gue kayak merasa sesuatu ditarik dari gue gitu. Di mana yang gue harusnya bukan waktunya nih, Tuhan, bukan waktunya gitu. Ini bukan waktunya gitu. Sedangkan nyokap gue kan selalu bilang, gue nggak akan ninggalin kamu sampai kamu nanti udah punya bayi baru mama pergi gitu kan. Jadi janji-janji itu bikin gue kesel gitu kan. Gue kesel, gue marah, itu kebawa ke semua hal. Apapun yang gue bikin, udah nggak peduli bagaimana itu, pokoknya distraktif banget. Sampai satu saat gue udah yang kayak hidup tuh udah kayak ngambang gitu, kayak bangun tuh kayak semuanya ngapuh, nggak ada yang kayak gamang lah. Kayak bangun di kolam renang lu nanti lu lihat semuanya tuh serba gitu. Terus akhirnya ada satu saat pagi gue kebangun sama azan subuh. Pada saat itu lu Nasrani? Masih Nasrani. Lu kebangun gara-gara azan subuh. Terus ya udah di situ gue bangun, terus kok kelihatan kok tenang ya gue ya. Gue denger itu gue tenang banget. Gue diam, gue tenang. Terus di situ gue baru mulai berpikir gitu. Dulu gue waktu masih kecil, itu waktu gue masih kelas 6 SD atau apa tuh setiap kali ada adzan maghrib atau puasa tuh gue suka tuh pura-pura tuh pakai pura-pura sholat-sholatan gitu kan. Terus gue juga sering gue tuh selalu punya tendensi untuk pengen belajar mengenai siapa sih Nabi Muhammad, sampai gue pernah beli buku
mengenai Madinah. Itu gue beli bukunya di LA waktu itu. Dan itu gue belum jadi malaf tuh masih gue pengen tahu aja. Pengen tahu ya? Pengen tahu, ini Madinah kan gue dengan Nabi Muhammad tuh bijak. Jadi gue tuh pengen tahu orang bijak tuh seperti apa, cara berpikirnya gimana. Dan buku ini mengenai Madinah, bagaimana kota itu dipimpin. Jadi dia nggak terlalu banyak bicara mengenai Nabi Muhammad, tapi dia lebih bicara lebih dengan apa kota ini dan orang-orang di kota tersebut. Iya. Dan di situ gue udah mulai interest sampai akhirnya gue ya belajar beneran, dan itu butuh waktu banyak bro. Waktu abis gue bangun subuh itu. Abis itu tuh butuh waktu 10 tahun sampai gue bener-bener belajar ngaji. Gue tuh baru bisa hafal Al-Fatihah itu 1,5 tahun ini. Gue tuh baru mulai sholat subuh itu 1 tahun ini. Alhamdulillah. Jadi butuh waktu untuk belajar dulu, benar-benar memahami. Gue pengen tahu Islam itu seperti apa. Jadi lu bukan karena harus, kan biasanya sorry ya, ada yang buat harus nikah atau disuruh atau diminta. Gue waktu itu dan sampai sekarang pun gue masih bertahan karena gue percaya bahwa Allah itu dan berkomunikasi dengan, karena buat gue it's about communication. Ya namanya kita mengaji atau apa itu kan komunikasi. Komunikasi yang gue pilih ini yang paling cocok buat gue gitu. Pantas. Karena gue selama ini gitu, gue berpikirnya adalah nama lu kan namanya itu ya. Dalam sujud kok Islam banget. Mau tahu nama Islam gue nggak? Siapa? Rehan. Itu tahu tuh. Rehan. Oh. Tapi karena udah banyak orang yang tahunya gue pakai Riko ya. Nama panggung Riko. Michael Brett. Tapi nama Islamnya gue pakai Rehan. Oh, jadi gue akhirnya jadi kejawab dalam sujudku. Karena di film ini very Islamic. Bukan tentang agama ya, bukan sama sekali bukan tentang agama, tapi keluarganya keluarga yang Islam. Ya, betul. Oke. Nah, kenapa lu tiba-tiba abis mau jadi film ini nih, mau dibikin nih? Lu kan berarti yang nentuin dong, eksekutif produser, lu sutradara, lu pemainnya ininya ini, ceritanya ini apa segala macam. Lu nentuinnya gimana tuh? Nah, based on apa? Dalam sujudku ini punya nafas sendiri bro, percaya apa enggak? Okay. Kalau misalnya lu tanya bagaimana gue bisa menulis skrip seperti itu aja, gue nggak bisa jelasin. Nggak bisa. Dan kalau misalnya orang nanya itu keputusan gue nggak, banyak teman-teman ini, dan gue harus ini kenyataannya adalah kita di P69 itu kita sharing. Yusuf itu my partner, Doni my partner. Yeah. Mereka tuh punya kata. Walaupun memang mereka memberikan final say itu ke gue untuk urusan pemain atau apa, dan mereka percaya sama gue banget di saat itu. Tapi mereka memberikan itu, di mana gue juga tetap konsultasi dengan mereka, dan mereka pasti gue dengar masukannya, tapi for some reason mereka memberikan kebebasan untuk memilih kepada gue. Dan percaya apa tidak, they trust you ya? They trust me, tapi at the same time pemain yang datang pun juga seperti datang kayak dikasih jalan bro. Ketemu sama orang pertama yang kita casting tuh Naura Hakim yang main jadi Nirina. Karena memang mukanya tuh udah muka yang dibilang apa ya, pokoknya you see her langsung terlihat ada karakter antagonisnya gitu. Karena mukanya tajam, orangnya baik, cuman maksudnya kalau di dalam film kan kelihatan tajamnya, matanya tajam gitu kan. Nah dari situ kita tuh bingung, kita mau nyari pemain yang Aisyah, karena Aisyah itu kan harus mencerminkan ketabahan, dan gue sangat percaya aktor itu harus bisa bermain dengan matanya. Okay. Jadi kalau matanya nggak dapet, susah untuk dia dapat karakter tersebut. Jadi mata tuh harus bicara. Kalau dalam lagu ada kan, mata harus bicara. Tapi itu susah terus sampai gue sama Mamu waktu itu, Mamu tuh panggilan kita buat Yusuf. Mamu Black Sweet. Itu temen gue satu itu orangnya baik banget. Ya, orangnya serem, tapi baiknya minta ampun. Dan jago masak. Jago bikin lagu. Ketawa terus orangnya. Nah, kalau Doni beda. Mantan playboy kelihatan ya. Kan? Bukan dia satu gym sama gue dulu. Perasaan lu dulu ngelatihin gue gym ya, sempet tuh ya. Iya emang. Dia dulu makanya PT gue. Nah tadi gue sampai mana? Gue jadi lupa. Ya oke. Nah kita lagi nonton film Miracle on Cell number 7 ya kalau salah. Ada beberapa ada yang Koreanya, ada Indonesia. Iya, gue nonton Indonesianya. Ada satu cewek
matanya pas banget. Oh, Gue cari tuh, namanya Vanessa Ines. Gue cek, gue dapetin fotonya, gue lihat tuh backgroundnya dia, dan semua yang gue butuhin dalam karakter Aisyah itu dia bisa representatifin gitu. Dari cara dia diam. Walaupun aslinya Ines sama Aisyah tuh beda banget. Beda banget. Gue udah ketemu orangnya. Shout out untuk Vanessa Ines yang beda banget dari. Gue bilang ini pemain sih, karena karakternya bukan di situ. Karakternya lebih, cheers apa abis orang. Ya, dan dia bisa mengontrol emosinya sebagai Aisyah, karena tantangan buat seorang Aisyah adalah dia itu sangat sabar, tapi dia harus juga memperlihatkan struggle-nya dia untuk sabar itu gitu, harus terlihat gitu. Walaupun dia tenang, tapi kita bisa lihat gue memilih untuk sabar gitu. Ada that essence. Ada reason-nya begitu ya. Dari situ gue langsung kepikiran untuk ajak Denny Sadiswara untuk jadi ustadz. Itu juga awalnya dia juga ya rada-rada, wah ini bisa nggak ya? Itu yang ini ya, yang dia film apa? Ada Pada Dengan Cinta. Jadi si siapa ya? Mamet. Iya. Ada gitu, baru dari situ kita dapat Cikawa Ode. Itu syuting di mana, men? Syuting di Garut. Di Garut. Nah, itu belum selesai, bro. Pengambilan castingnya. Kita dapat Cikawa Ode. Dari Cikawa Ode dapat Rika Bunga. Iya. Dapat tuh semuanya. Satu yang kita nggak dapat, pemeran Farid yang jadi suaminya. Oh iya. Itu bro, kita udah hampir give up ya waktu itu ya. Kita udah yang, aduh ini siapa nih? Kita udah ada satu orang, ternyata dia ada masalah. Ada satu lagi tapi agak sedikit angkuh gitu. Sedangkan karakter Farid ini kan punya karakter yang dia likable, walaupun dia tuh ini karena dia bukan orang yang nakal, dia hanya seorang yang cupu datang dari Garut, tergoda di Jakarta. Terjerumus dalam cinta yang terlarang dia gitu. Nah, tapi gue bilang dapat sih. Dapat. Nah, itu dia. Karakter Marcel itu datang ke kita itu tanpa ada apa-apa gitu. Sampai dia mau baca skripnya dulu. Waktu dia baca skrip, waktu gue ceritain sama dia ceritanya, dia nangis. Serius? Nangis sampai akhirnya baca skrip dia nangis. Dari situ tuh baru kita ngobrol. Kalau gue nangisnya pas nggak diajak. Iya, karena lu kenapa gue nggak diajak? Dia nangis, itu baru kita bilang, wah ini, terus kita ngobrol kan. Terus dia bilang, lu bisa nggak? Ya gue rasa terpanggil. Nah, kadang-kadang tuh gue bikin aktor tuh ngomong, gue terpanggil deh kayak untuk karakter ini. Nah ketika karakter itu bicara sama pemain, kita tahu tuh akan ada suatu chemistry lah, dinamika yang terjadi yang luar biasa gitu. Lagian kalau udah pemain pengen sama karakter itu, dia enak tuh jadi tanah liat tuh. Bisa dijadiin apa aja ya. Iya, dan Marcel di sini memang beda. Dia nggak, kan dia biasanya kan ada komedinya, ada apa lucu-lucuan cupu-cupunya. Kali ini dia bermain sebagai yang benar-benar laki-laki yang dia benar-benar terombang-ambing dengan emosi. Common yang diem aja, yang diem gitu. Ya. Lebih banyak awkwardnya malah ya. Iya, dia ada awkwardnya. Kalem, diam, tapi pokoknya, nah itu yang aku bilang, filmnya punya apa sendiri. Bahkan lokasi kita yang di Garut aja, kita nemu masjid yang kotak itu, yang cakepnya setengah mati, itu di tengah-tengah persawahan jauh dari ini, itu orang aja nggak ada yang tahu. Masjidnya yang kita dapat yang di Garut itu, waduh, itu masjid luar biasa. Dan warga Garut, warga Samarang yang ada yang membantu kita tempat syuting kita itu juga bantuan mereka open sama kita. Gampang maksudnya untuk kita bekerja sama dengan mereka. Bahkan Kapolsek yang ada di Garut, sampai semua lokasi yang kita ada di Garut tuh, kita benar-benar kayak dapat bantuan gitu untuk dapat di sana. Pokoknya ada napas sendiri. Bahkan terus kita kerjasama dengan Unjani aja untuk jadi salah satu lokasi kita syuting, Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Dulu rektornya uak gue. Oh dulu. Nah rektornya si Profesor Agus ya. Itu dia memberikan kita kesempatan tuh. Jadi kita untuk semua scene yang di Jakarta, yang di dalam, karena kita pengen sesuatu yang baru kan dari gedung atau apa kan, kita nggak mau ya kita pengen something new and fresh loh. Yeah. Nah kita diberikan kesempatan untuk syuting di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Fakultas Fisipnya kalau nggak salah waktu itu, dan dibantu sama ada Dr. Dani, dia juga dia wakil dekan kalau nggak salah itu. Kenapa gue nengok ke Doni? Karena gue takut salah ngomong. Doni, kamu jangan kemana-mana. Nah, terus udah dan kerjasama juga baik, dan kayaknya kita dipertemukan sama orang-orang yang tepat. Udah gitu anak-anak dari Fakultas Fisipnya, duta Fisipnya ikut main. Nah, ini yang gue pengen tanya.
Ini tayangan minggu depan. Tayangnya minggu depan tanggal 16 April 16 April. di tayang. seluruh bioskop Di seluruh, Indonesia. Ya? Berarti Iya dong. udah ada semuanya ya. 16 April. Ini kan film kalau gue lihat sedih banget. Sampai memang lagu gue kepilih juga gue seneng banget ya. Dan lagu lu representatif banget, bro. Lagu itu memang Itu lagu yang pertama. Lu tahu kan? Nah, by the way, ini fact-nya. Lagu Ferdi itu lagu pertama yang kita ambil untuk film ini. Karena terus terang waktu gue denger itu yang benar-benar klop. Dan itu gue udah tahu scene mana gue mau taruh. Iya. Dan semua, aku udah cerita sama dia, gue mau bikin di sini. Jadi waktu lu lihat filmnya udah pasti kan dia ada tuh. Dan aku nggak mau kasih tahu di mana karena nanti spoiler. Iya. Tapi kata-kata apa yang gue suka tuh jadikan salah dia salahku. Wah itu doa. tolong dengar doaku, ku titipkan dirinya padamu. Bila ada salah darinya, jadikan semua salahku. Itu kena banget di gue. Karena itu inti dari cerita doa itu. Karena Lu sesuai nggak ditaruh di sini tuh nggak? sesuai banget. Dan karena ya ini bukan spoiler. Karena dalam sujudku ini bercerita mengenai cinta, love. It's a love story. Nah, Love story. cinta seorang Aisyah kepada Farid. Luar biasa. Dan jadi yang di dalam sujudnya Aisyah ada Farid. Di dalam sujud Farid ada Aisyah. Gitu. Gila, itu tapi film. Itu aja. Gue gak mau kasih spoiler yang lebih parah. Tapi gue kasih tahu, gue bukan karena lagu gue ada di situ, tapi gue nontonnya tanpa musik. Makanya gue pengen buru-buru nonton. Tanpa musik gue bisa nangis. Jadi menurut gue sama Ivan lagi. Iya. Sama Ivan Seventeen. Terima kasih juga shout out buat Ivan 17. Jadi pas gue nonton, ini sih is must. Jadi kalian tonton film ini. Ini common banget, banyak terjadi di kehidupan kita. Sangat common. Yang ini bagus banget, kenapa? Kalau yang sedang mengalami ini mungkin akan stop. Iya. Ntar lu lihat deh. Gue sampai, aduh, ilah. Gue bilang kok banyak banget kan ceritanya kayak gini. Long distance marriage kita bilangnya. Aduh. Ini gue sih terus terang gue film ini one of my favorite movie, apalagi ada lagu gue di situ. Oh man. Gue sangat bangga lah ada di situ. Gue sangat bangga lo mau pilih film gue. Oh iya dong. Thank you Gua so much. Denger ininya ini banget. Thank you so much. Dan gue ngeliat lu pengambilan gambarnya. Dan yang paling gila sih lu milih karakternya sih. Amin. Karakternya itu menurut gue nggak ketebak. Nggak ketebaknya bukan gitu. Aslinya nggak gitu. Pemainnya ya. Aslinya nggak gitu. Aslinya beda banget sama yang gitu. Berarti kan dia main bener, Pak. Bener, itu yang maksudnya baru kita tahu kan di situ kalau mereka benar-benar bisa memerankan dan menjiwai karakter itu berbeda dari mereka sehari-harinya. Itu gila sih. Itulah, begitu kayak Dominic Sanda aja kan sampai gue nggak pernah lo main film karakter kayak gini, mana ada sih mau milih gue pakai wanita bersejadah jadi ustazah gitu kan dia bilang. Tapi ternyata dia bisa memerankannya dengan baik, bisa kalem, bisa ini. Jadi hampir semua lah, aku nggak bisa bandingkan mereka satu persatu karena menurut aku pertama mereka memerankannya udah bagus semua, nggak ada yang di film ini yang Berarti tidak serius. di film ini lu waktu menggarap film ini nggak ada effortnya, enak dong lu. Effort ada bro, karena kalau Ya, dibilang ada ada, pasti. tapi ada suatu yang membuat jujur ngegarap dalam sujudku itu ada ketenangan yang ada gitu, ada something yang ada something yang ngejaga kita bro, lucu bro. Tiba-tiba mau hujan nggak jadi, kita udah mau siap-siap, oh udah akan hujan, tiba-tiba hujannya nggak jadi, tiba-tiba ini, pokoknya there is kayak ada presence yang menjaga kita, yang ngebimbing kita. Ibaratnya lu dilancarkan. Betul banget. Lu ada trailernya kan? Ada. Cuplikannya gue puter ya. Boleh dong, boleh. Jadi gue kasih trailernya di sini nih. Jadi nanti kalian lihat, ada gue kasih linknya untuk lihat langsung ke YouTube-nya P69 ya. Ya ada full trailernya. Lumayan sih, itu 2 menit lebih juga kan? 3 menit, hampir 3 menit. Kalau yang di YouTube 3 menit. Lu lihat nanti ada lagu gue juga di situ. Ada lagunya udah pasti. Tadi gue udah denger kan. Dan penting banget bahwa kata-kata, jadi lagu lu tuh yang bikin gue ini ketika lu ngomong cintaku tak ada yang punya bro, itu gue balik lagi ada gini. Lu boleh nggak punya cinta di dunia ya, tapi yang di atas Allah tuh akan selalu mencintai lu. Gitu. Betul. Jadi
cinta lo mungkin gak ada yang punya, tapi yang di atas masih jagain cinta lo. Benar. Dan Ternyata kita nyari yang di atas. iya, dan itu benar-benar ke bawah loh, bahwa apalagi untuk seseorang yang tiba-tiba kehilangan atau apa gitu, itu penting banget untuk dapat rasa itu gitu. Dan itu juga ada lagu satu, waktu itu ya sempat gue jadi juri. Jadi lucunya voice hunt ya. Jadi dicari untuk yang siapa sih yang mau menjadi penyanyi untuk di OST-nya ini. Kita ini roadshow. Kebetulan gue salah satu jurinya. Ada yang menangnya namanya Evelyn Wijaya. Evelyn. Itu bagus banget suaranya. Dia bawain lagu juga tuh. Yes, nah lagu itu judulnya Titipan Ilahi. Titipan Ilahi. Nah itu dikarang sama Mamu Black Sweet. Mamu Black Sweet, Yusuf. Yusuf. Dan itu memang, nah lagu itu udah kita beresin dulu tuh sebelum kita syuting tuh. Jadi lagu Dirimu tuh udah kita dapat kan udah jadi. Itu udah jadi. Tapi sambil itu kita berjalan tuh bikin Titipan Ilahi. Itu pasti paling terakhir tuh ya. Ada juga di tengahnya, tapi yang menjadi hantemannya tuh ada. Iya maksudnya kan ada proses pencarian penyanyi dulu. Oh iya, itu paling terakhir direkam. Jadi ada 3 lagu yang dikarang oleh Mamu tuh. Pertama Titipan Ilahi itu yang benar-benar jadi tim song utamanya lah. Karena kan memang bercerita mengenai cinta yang menjadi Titipan Ilahi. Udah gitu baru Ragu Lu. Tapi ada 2 lagi yang dikarang sama si Mamu lagi, yaitu Tanpa Arah dan Menggoda. Udah ada di Spotify? Semua ada di Spotify, semua ada di YouTube, bisa jadi. Okay. Jadi ada Titipan Ilahi, Tanpa Arah, dan Menggoda. Dan juga Cintaku Tak Ada Yang Punya. Nanti gue kasih dia channel gue ada video. Boleh dong dikasih linknya. Boleh. Linknya. Boleh dong kasih linknya. Nanti gue kasih ininya apa namanya, cuplikan filmnya, ya kan? Wih, boleh dong. Pokoknya kalau gue nggak bisa bilang titipan dalam sujudku ini aku nggak bisa bilang ini totally film gue, karena ini film pertama lu. Ini film pertama gue di P69. Tapi kalau film pertama gue dulu pernah judulnya 6, film horor. Oh, 6. Long time ago. Gue vakum dari bikin film 10 tahun, bro. Oh gitu. Gue tuh udah terakhir bikin film itu di tahun 2015. Iya. 2015 tuh gue terakhir bikin film. Itu masih horor tuh gue mainnya. Karena gue kan pikir wah ini gue suka. Tapi ketika gue balik dan gue diberikan kepercayaan bersama tim gue untuk bikin film ini, gak tahu kenapa dalam sujudku ini yang keep coming forward gitu. Tadi kita mau bikin film action kan. Tapi ini berarti film drama pertama lo? Ini film drama kedua gue. Jadi film drama pertama gue itu nggak terlalu heboh karena wikinya memang buat waktu itu hanya main di Blitz. Itu sama Wulan Guritno, Ibnu Jamil. Itu judulnya Iksan Mama I Love You. Tapi itu nggak terlalu heboh karena. Tapi gue dari dulu memang suka drama juga gitu. Tapi lu tolong kasih tahu kenapa semua orang harus nonton film Dalam Sujudku? Jadi begini teman-teman. Ya, oke. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Yang di sini. Ini yang di sana, di mana-mana. Tunggu dulu, sabar dulu, bentar dulu, ngomong dulu. Kita bawa band lain jadi. Oke. Kenapa harus nonton Dalam Sujudku? Pertama, Dalam Sujudku ini bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Tapi kita tidak berusaha untuk mengajar. Kita ingin menginspirasi. Kita ingin dalam. Kita ingin bercerita. Ini karya bersama karena tidak ada sutradara yang bisa melakukan apapun tanpa tim. Dan penggabungan sutradara, pemain, kru, produser, kreatif itu yang membuat film ini punya touch, punya feeling. Yang kita harapkan adalah feelingnya itu berkembang di dalam para penonton. Dan rasa itu timbul di kalian untuk mengetahui bahwa di atas cinta yang kita ketahui antara manusia, ada cinta yang lebih kuat, cinta yang lebih dalam, cinta yang lebih agung yang bisa kalian temukan dalam sujud kalian. Mungkin itu aja yang bisa gue ngomong. Sadap. Lu belajar ngomong gitu di... Gue gak tahu, itu baru aja keluar gue terus. Jadi ibaratnya tidak ada Superman. Adanya super team. Super team. Luar biasa. Berarti ini tapi yang paling keren tadi. Dalam Sujudku bukan hanya tontonan, tapi tuntunan. Keren lu kira aku. Tadi hampir gue ngomong cakep. Keren. Tapi iya. Kalau gue ngeliat ini banyak yang
Maksudnya nih di film itu Iya. banyak yang gini, anjing iya lagi gitu. Iya. Kan. Aku pengen orang inget lagi sih, karena gini, ada keindahan dan kejujuran dalam Islam yang aku pelajari gitu. Banyak sesuatu yang banyak jadi pertanyaan dan tidak logis dalam yang dulu. Aku bisa temukan logisnya dalam Islam. Ada banyak hal yang kalau kita pelajari, apalagi kalau kita tahu sejarahnya, dan ini bukan untuk membeda-bedakan ya, ini hanya apa yang aku rasakan. Again, ini aku seperti Panji, aku bilang ini adalah opini saya pribadi, menurut keyakinan saya, dan menurut hati saya temukan banyak jawaban yang menjadi pertanyaan yang selama ini saya tidak pernah bisa dapatkan ketika saya benar-benar mempelajari Islam itu apa. Kekuatan, logis. Kadang-kadang orang bisa bilang agama tidak logis, tapi dalam Islam ada logika-logika tertentu yang terjawab gitu. Apa gunanya puasa? Apa ini? Semua tuh ada artinya, ada kedalamannya. Jadi semua tuh ada gunanya, bukan sesuatu yang tidak terlihat atau terasa, tapi sesuatu yang kita alami terasa terlihat gitu. Sadar. Dan itu menjadi kekuatan sendiri buat aku gitu. Karena terus terang membuat sebuah film tuh nggak gampang. Tantangannya banyak. Sorry, jadi mau nangis. Iya. Intinya banyak yang aku lalui untuk membuat film ini. Jadi aku pengen bikin satu film yang punya dampak, yang bisa bikin orang berpikir, bertindak lebih baik, lebih bijak, lebih kuat, lebih beriman. You just did, man. Amin. Dan itu bisa jadi sesuatu yang aku tinggalkan juga gitu. Suatu saat buat banyak orang lah. Maaf. Mamen. Aduh, temen gua. Aduh, jadi cengeng. Maaf. Tapi berarti lu tumpahkan semua yang tadi lu mau ada di sana ya? Oh, tiba-tiba ada tisu. Jadi the magic of camera. Udah mulai sedih, lu mulai begitu lagi. Karena gue gak bisa terlalu karena gini bro, kalau gue bawa kesedihan kasihan penonton lu. Tapi gila men, gue baru ngeliat selama ini lu kan bercanda mulu, lu baru kali ini gue ngeliat lu terharu. Tapi banyak banget bro. Keberadaan lu juga ngasih lagu lu buat kita gitu. Walaupun kita beli juga sih. Mahal dong. Tapi kekuatan lagu itu, kekuatan cerita, kekuatan acting, kekuatan kamera, kekuatan semuanya bro. Itu bicara dalam film dan aku berharap banget bahwa itu bisa mengena kepada seluruh penonton dan bisa jadi kekuatan buat mereka yang menghadapi masalah-masalah ini. Gitu. Karena kadang-kadang masalah tuh butuh kekuatan gitu. Kalau kalian ingin dikuatkan, kalian ingin mengetahui sesuatu yang baru, kalian ingin lagi mengalami masalah, nonton Dalam Sujudku dan semoga ini bisa membawa kalian kepada jawaban yang kalian cari. Tapi ingat, apapun yang kalian lakukan setelah nonton film ini, bawa masalah kalian dalam sujud kalian. Dan pasti, insya Allah, aku berdoa, Allah akan memberikan jawabannya. Bukan dari kami, jawabannya ada kan? Aduh, keren banget. Terima kasih lu Mama Dede. Iya. Jadi kalau nanti lebaran tahun depan. Tapi enggak. Gue harus di-invite ke login bro. Gue gak nyangka lu bisa sedalam ini lu ngomong. Wow, luar biasa Mamen. Gue mencoba gini, satu hal yang mungkin ada dalam film Dalam Sujudku ini, kita nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Kita semua dalam perjalanan. Agree. Jadi menjadi diri kita sendiri itu adalah yang terbaik. Biarkan nanti diri kita sendiri akan bertemu dengan di mana Allah akan menunggu kita kan, bukan yang lain. Guys. Itu menurut gue ya, jadi tolong itu menurut keyakinan saya. Jadi biar tidak ada yang ini. Terima kasih Panji untuk memberikan kami kata-kata itu. Menurut keyakinan saya. Gitu. Tapi guys, jarang sekali orang menceritakan karyanya sampai nangis. Itu jarang gue lihat. Mungkin ini kali pertama gue melihat. Ada apa dengan karya itu dan kenapa dia sampai seperti itu? Gue, ya itu sih menurut gue lu harus nonton. Berarti lu semua yang lu pengen lu curahkan semua ke film ini. Untuk Dalam Sujudku itu jiwa gue telanjangin di sana sih jujur. Aku nggak bilang ini film yang hebat, aku nggak bilang ini film yang punya kamera yang gimana, tapi ini sebuah cerita. Dan aku sebagai sutradara dengan teman-temanku, dengan tim aku, kita persembahkan yang terbaik untuk bisa membuat cerita ini berasa. Itu yang hanya aku bisa kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you, Mamen. Terima kasih banyak, Ini brother. gue seneng banget bisa lu tampil di sini dengan bukan Rico yang dulu. Iya, amin, amin. Rico yang dulu hanya cuman, wah ternyata lu membuat satu karya yang gue juga nggak tahu. Ternyata gue baru tahu sekarang, oh ternyata lu mualaf. Dan lu mencoba untuk mengeluarkan apa yang lu rasakan ke dalam film gitu. Jadi menurut gue ini film harusnya semua orang akan nonton. Insya Allah. Alhamdulillah. Thank you lu udah kesini. Yap. Thank Amin. you lu udah sharing di gue. Nah, gue terima kasih diberikan kesempatan untuk sharing. Maaf pakai nangis-nangis, pakai drama-drama. Keren Mamen. Lu nggak pernah begini. Gua kenal dia nggak pernah begini Mamen. Ini bercanda mulu makanya gue kaget lu begitu. Tapi kalian harus nonton Dalam Sujudku. Gua akan kasih trailernya dan linknya akan ada di caption gua. Di sini ada Om Rico, ada juga Instagramnya. Tolong ini apa namanya? Kalau berkenan di follow. Dan kalau kalian pengen, lu juga bisa nggak sih kalau misalnya ada orang mau bikin film, lu Oh, gue open kok. Kita Open, open, ya? tapi tolong dimaklumi kalau memang kita lagi sibuk. Ya, bukan berarti oke. kita tuh. Tapi lu tetap baca kan? Tetap kita baca. Oke. Tetap kita baca. Itu juga. Jadi follow Instagramnya Om Rico, terus ada juga Instagram PH-nya di sini. Ada P69, ya P69. Project 69. Project 69, oke. Terus buat kalian yang nonton sampai habis, alhamdulillah kalian tahu berarti kenapa film ini terbikin. Thank you banget, appreciate banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan, sebarkan Dalam Sujudku. Bye. Bye.